Terima kasih yang sudah. Halo, halo juga. Terima kasih sudah gabung. Eh, kita coba. Eh, cantik Halo, sekali. Andalan betul. cepat. Ya, bilang apa? Kita sudah sangat siap dari malam. Kok tidak tidur kah? Nah, ya, teman-teman. Ini ini sahabat saya, adik saya, Eh, saudara saya lah ya. Saudara, saudari dalam arti punya impian bikin aksi sosial gitu dan kita sama-sama bergelut. Jadi bukan seseorang yang asing, tidak saya kenal Tiwi ini sudah lama ya. Tiwi ini bersaudara kembar ya. Jadi iya, ada satu lagi yang wajahnya mirip seperti dia. Nah, jadi sebelum oh ya ini Tiwi putus-putus kayaknya ini tidak iya. apa-apa. Ya, tidak. Nadanya ke Ya pindah sebelum kita lokasi dulu ya kayaknya. Signalnya kurang bagus nih. pindah lokasi. Aduh kasihan, Eh, kamu di Wais iya. cari lokasi mana? Kau panjat pohon kan? Bentar, Oh, bentar. iya. Ya, 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 boleh, boleh. Ya, teman-teman, ini Nurdana Pratiwi. Halo Kak Gego, Kak Gego ini guru kami ya, teman belajar kami dari Makassar. Terima kasih banyak Kak Gego sudah mau ikut ini ya di diskusi ini. Mudah-mudahan Tiwi dapat spot yang baik, bisa bicara eh, dengan cukup jelas ya. Nah ini Titi, aduh, ini ada Titi sudah bergabung ini. Tiwi masih kabur-kabur air ini ya. Nah, bagus ya, ya, ya itulah. Kak Gego nih bohong ini. Tidak, Kak Gego kita sama-sama belajar ini. Kak Gego guru saya juga. Oke, Jadi bisa Tiwi? bisa, bisa. Bagus kan ya Ya, tidak sekarang? apa-apa. Putus-putus Iya, ya? maksudnya kita belum cerita-cerita. Nah, ini saya mau cerita ke teman-teman. Teman-teman kita bicara adalah sebuah inisiatif eh, basisnya di Sorong. Teman-teman bikin ini, saya dan Riandis kebetulan bikin supaya kita mau merekam apa yang terjadi di Papua, terutama melalui anak muda saja, apa yang mereka lakukan, merekam percakapan, merekam cerita, kisah-kisah yang mereka, terutama teman-teman muda yang mau bikin sesuatu untuk masyarakat. Dan ini sudah percakapan yang ketiga ya. Dengan adanya corona malah bikin kita kreatif bisa lewat live Instagram. Dan berapapun orang yang gabung tidak ada masalah karena rekam diskusi ini akan direkam. Jadi bekas masuk ke YouTube dan teman-teman bisa Hmm, bisa nonton. Baik, ini di depan saya sudah ada. Tidak apa-apa kalau agak kabur-kabur TV ya. Jadi ini menandakan realita yang ada di Waisai sinyalnya seperti ini tidak apa-apa. padahal udah pakai WiFi loh ini, tapi masih Woi, tetap. iya, inilah realita yang terjadi di lapangan tidak apa-apa. Cuman saya tuh kaget juga baru saya buka data BPS 2019, ingin tahu berapa banyak orang yang ke Sorong. Ini nanti ada hubungannya dengan ke Waisai Raja Ampat ya. Hmm, Jadi data BPS 2019 itu orang ke Sorong naik pesawat saja itu ada 778.228 orang itu naik pesawat. gila, Dahsyat ya. banyak sekali. Baru ditarik ke berita yang saya baca, nanti kita bisa googling kalau teman-teman mau tahu. Itu Bupati Raja Ampat kalau nggak salah yang mengatakan bahwa wisatawan yang datang ke Raja Ampat di tahun 2019 atau di 2018 saya agak lupa-lupa ingat itu 32.000 orang. Ya Jadi kalau sinyal ampun. acak tidak apa-apa itu realita yang terjadi di Raja Ampat ya. Iya. Orang ada banyak sekali begitu. Nah ini menarik sekali karena teman-teman kemudian uh, di 3 tahun lalu bikin apa dan bisa bertahan sampai sekarang karena kalau terus terang kalau yang saya temui biasanya inisiatif itu hangat cepat mati cepat ya berhenti cepat. Hmm, iya, iya, iya. Perkenalan dulu TV perkenalan ya ini siapa Oh, ya mana siap. dari orang apa kenapa cantik sekali begini silakan.
Ya, halo teman-teman. Saya Nurdana Pratiwi, tapi biasa dipanggil Tiwi. Jadi nanti panggil Tiwi saja. Baik. Eh, saya mewakili teman-teman LNB, komunitas sih, Lentera Negeri Bahari. Tom punya basis sekarang di Waisai. Memang dari dulu emang di Waisai sih, tidak Dulu kemana-mana. kamu orang Waisai, Bang. Oh, kita kemana? Dari dulu memang di Waisai, jadi Tom bikin komunitas juga basisnya di sini kayak gitu. Eh, perlu cerita asal. Boleh lah, asal dari mana atau orang mana gitu ya. Ini sih campuran. Hmm, Campuran campuran apa bapak itu? blasteran, blasteran. Asik. Oke, Bapak Jawa, terus mama orang asli Raja Ampat. Tapi emang baik. besar di Raja Ampat, tepatnya di Saunek gitu. Oh, di Saonek ya. Itu Baik. pokoknya besar di situ sampai SMA. Nah, kuliah Hmm, baru pindah. Halo Kak Gego. hmm. Ya, Kak Gego. Ya, Jadi baik. itu Hmm. ini langsung cerita ya Kak Dayu ya. Belum, karena saya tanya. Oh oke. Kok sabar? Kok saya buru-buru Sabar. ya? Kita punya waktu 2 hari, jadi masih sabar. Wes, wes. Iya. Cerita dong, kan bersaudara kembar itu ada koneksi apa? Tadi tuh pada bilang gini, teman-teman LNB itu kan sebagian tidak hadir, terus pada bilang nanti kalian berdua live sama-sama aja, terus kalau kita live sama-sama nanti orang malah terdistrak, Bingung. membedakan ini siapa dan siapa Iya. kayak gitu. Cuman Jadi saya ingat udah, itu kalau gua tuh yang satu pakai kacamata, satu tidak itu saya. Tapi apakah berubah saya tidak tahu lagi. hmm, iya iya. Oke, ini kan berarti orang Saonek ya, orang Raja Ampat lah ya. Keturunan dari mana kemudian tidak jadi terlalu masalah. Tapi ini orang Raja Ampat, orang Saonek kemudian ke Wansai. Dan 3 tahun lalu bersama teman-teman bikin Lentera Negeri Bahari. Hmm. Itu makhluk apa itu? Itu makhluk yang kita lahirkan bersama-sama, yang sekarang usianya udah 3 tahun. Hmm. Itu berkaitan dengan reuni sih, reuni. Hmm. Kan 2016 itu sudah selesai karena kita angkatannya semua sama, terus 2017 itu kita balikan semua kan pas kumpul. Nah, itu kan masa-masa reuni lah, masa-masa reuni. Hmm. Terus ya kepikiran bagaimana Tom bikin reuni tapi yang terbiasa-biasa kayak gitu. Hmm. Reuni Hmm. yang bisa kumpulkan semua tapi Tom bikin kegiatan kayak gitu. Hmm. Akhirnya muncul ide untuk bikin bakti sosial saat itu. Awalnya bakti sosial ya. Tahun Bakti berapa, Wi? itu Kan bikin tahun berapa? 2017 awal. Mm, itu 2017 awal sekitar mungkin sekitar Februari itu. Hmm. Itu kampungnya di Sapukren karena Di paling mudah Sapokren ya? diakses. Paling Ya. mudah diakses saat itu kan. Terus orang koordinasi juga kan bisa lewat darat kayak gitu. Hmm. Jadi ya sudah dari situ akhirnya awalnya bikin baksos. Setelah baksos itu baru Tom kayak berpikir kayak semua merasakan sesuatu yang beda gitu loh. Karena mungkin selama merantau di luar, terus pas Hmm. balik bikin baksos, terus di tempat sendiri kan, itu kayak Hmm. semua merasakan hal yang beda tuh kayak, oh begini ya, begini rasanya kayak Tom bisa melakukan sesuatu di Tom punya tempat sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya banyak ngobrol pas ke baksos itu Tom banyak ngobrol satu dengan yang lain terus kayak berpikir kayaknya Tom harus bikin satu wadah yang dimana wadah itu tempat untuk Tom belajar, aktualisasi diri juga, dan dari itu Tom juga bisa berbagi semampu yang Tom bisa di tempat yang Hmm. di tempat orang sendiri kayak gitu. Kita punya tempat sendiri ya. Iya, di Tom punya tempat sendiri. Makanya akhirnya lahirlah Lentera Negeri Yes. Bahari gitu. Itu pakai dukun beranak apa pakai dokter? Ya kita lahir cukup prematur ya karena semangat, berdasarkan semangat gitu. Baik. Iya. Ini lahirnya berdasarkan semangat. Kalau boleh tahu berapa banyak dulu yang ikut membidani kelahirannya LNB? Terus itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua adalah LNB ini
punya punya panutan tidak atau punya contoh yang saya mau bikin yang seperti itu atau seperti apa? Kita tuh awalnya pas bikin bakso karena reuni lumayan banyak. Terus pasca itu kita bikin kegiatan-kegiatan di WiSA aja, misalnya kayak sosialisasi di SMA kayak gitu kan. Ya kayak berbagi tentang semangat untuk kuliah seperti itulah. Terus role model kita pada saat itu tuh tidak ada sebenarnya. Jadi kita hanya berdasarkan modal semangat, dan satu lagi kita tuh kayak berpikir banyak orang, teman-teman kita lah, maksudnya teman-teman kuliah kita, terus teman-teman kita di luar Raja Ampat tuh banyak yang mau ke Raja Ampat, dan mereka bikin program sosial dan pendidikan di Raja Ampat kan banyak gitu, orang-orang luar gitu. Mereka jauh-jauh sampai ke Raja Ampat dan mereka bikin program itu gitu. Kok kita yang maksudnya orang sini tidak bisa bikin itu, makanya akhirnya karena semangat seperti itu akhirnya ayolah kita bikin gitu komunitas kayak gitu. Tapi gimana orang maunya ini seperti komunitas apa kayak gitu tuh tidak gitu, kita bahkan mencari referensi banyak hal, banyak komunitas, tapi ya itu sambil berjalan, sambil belajar, sambil ya banyak salah-salahnya juga gitu, tapi ya karena proses belajarnya bersama kan, jadi saling mensupport satu dengan yang lain kayak gitu di awal-awal seperti itu. Oke, terus kemudian itu di 2017 itu bikin apa? Maksud saya mungkin modelnya ada program apa itu pada saat itu? Oh iya, program kita saat itu lumayan banyak. Kita karena ada 3 Iya, karena masih banyak, terus semangat ingin melakukan apapun gitu, semangat ingin melakukan apapun, terus semangat ingin bermanfaat kayak gitu. Jadi kayaknya semua bidang kita bisa deh. Terus bidangnya orang pada saat itu pendidikan, sosial, sama lingkungan kayak gitu. Nah, pendidikan saat itu seperti biasa, orang ke kampung-kampung yang pindah-pindah, terus bawa buku kayak gitu. Kalau sosial kita penggalangan dana, terus ya itu bakti sosial. Kalau lingkungan kita bikin campaign lingkungan kayak gitu segala macam. Ya jadi banyak hal yang kita jalankan kayak gitu. Tapi apakah program itu misalnya rencanakan bulan ini apa tuh tidak gitu. Semua tuh isidental. Di saat ada waktu, ayo tong bikin apa nih, program apa nih kayak gitu. Baru jalan kayak gitu. Kalau begitu mungkin pertanyaan saya begini, program apa yang paling sering teman-teman jalankan berdasarkan semangat teman-teman ini? Halo? Oh ya, ya ini teman-teman bisa tahu ini ya, ternyata lagi muter-muter ini, mudah-mudahan. Oke. Tiwi dengar suara saya, Tiwi? Ulang Kak, ulang. Tiwi dengar, oh ya. Kalau begitu mungkin pertanyaannya begini, program apa yang paling sering teman-teman eksekusi? Oh, yang paling sering ya? Ya, paling sering apa? Program yang paling sering dijalankan. Ya. Yang paling sering kita jalankan tuh program pendidikan sebenarnya. Dibandingkan yang lain ya? Program pendidikan itu kita, yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada, terus kita ke kampung-kampung terdekat bawa buku kayak gitu, terus baca sama anak-anak di pantai kayak gitu. Kalau bidang sosial sama lingkungan tuh benar-benar yang kayak, kalau sosial pas penggalangan kan sesuai dengan kondisi kan, nah itu baru kita bikin ikut atau kerjasama dengan beberapa komunitas kayak gitu. Tapi kalau yang sering dan rutin, ya tidak rutin sih, yang sering dan bisa kami lakukan itu biasanya pendidikan. Program pendidikan. Pendidikan itu ngapain aja? Tiwi boleh cerita biar teman-teman lain punya gambaran kalian ngapain ya pendidikan? Program pendidikan ya? Ya, itu ngapain? Ya, program pendidikan itu awalnya dari awal-awal itu kan seperti yang tadi saya bilang, Tom biasa sosialisasi itu. Itu ada beberapa sekolah gitu, termasuk Tom punya sekolah sendiri, SMA sendiri kan. Itu terus biasa kerjasama juga sama beberapa sekolah juga. Yang sosialisasi itu berkaitan dengan
semangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah ya. berikutnya. Terus kedua tentang bagaimana menyiapkan diri di tempat orang lain kayak gitu. Kadang kan shock kultur itu bikin seseorang tuh tidak kuat bertahan di tempat yang baru kan. Tempat baru. Jadi kayak itu, jadi nyampein ke adik-adik yang SMA tuh gimana cara orang bertahan pada saat itu pada saat kuliah gitu, dan selesai gitu. Bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama walaupun bukan di orang punya tempat sendiri kayak gitu. Nah itu sosialisasinya. Terus karena orang latar belakang pendidikannya semua beda-beda, terus beda-beda kota juga kan, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, Surabaya sama Jogja gitu. Jadi dengan latar belakang dan tempat yang berbeda itu yang orang sharing ke SMA ke adik-adik kayak gitulah. Itu untuk sosialisasi pendidikannya di sekolah. Terus kalau yang ke kampung-kampung, orang tuh bawa buku, benar-benar bawa buku ke kampung. Terus kita ngumpulin anak-anak. Terus anak-anaknya kita main dulu, biasanya kita main. Setelah main, kita baru gelar buku. Nah, gelar buku itu biasanya anak-anak sudah langsung milih buku mana yang mau mereka baca kayak gitu. Dan ada anak-anak yang minta dibacain. Nah, pada saat mereka minta dibacain, baru kita bacain awal-awal tuh. Jadi kita tidak belum punya inisiatif yang sini kita bacain tuh, tidak gitu loh. Tapi ketika mereka mau dibacain, baru kita bacain kayak gitu. Jadi dan kita juga belum memisahkan yang sudah bisa membaca dan belum bisa membaca tuh, tidak gitu. Siapapun boleh ambil buku. Yang belum bisa membaca biasanya mereka cuma lihat gambarnya saja kan, lihat gambarnya saja kayak gitu. Jadi itu program yang sering ya. Kalau yang sering kemudian apa fasiliti dan teman-teman terhadap proses yang kalian lakukan apa? Misalkan buku seperti apa, anak-anak seperti apa, ada nggak? Apa yang kalian dapat? Ulang. Iya, ini kan kalian turun ke lapangan ya. Bikin sosialisasi pendidikan, anak mau lanjut sekolah keluar gitu. Apa yang dipelajari? Apakah anak-anak berminat atau seperti apa? Terus kemudian datang ke kampung-kampung bawa buku. Ada gap apa gitu? Ada temuan apa gitu? Apakah anaknya suka atau nggak suka atau apa gitu? Atau bukunya nggak cocok atau apa gitu? Bukunya dapat dari mana dan yang lain-lain. Kalau buku kita dapat dari mana tuh, kita pas awal LNB lahir itu ternyata langsung ketemu sama salah satu komunitas setara itu kan, Senat Pustaka Raja 4. Nah, ketemu dengan setara, terus setara punya buku yang rutin dikirimkan tiap bulan kayak gitu. Terus ngobrol, kita dapat literasi ya. Iya, terus kita dapat akses bukunya dari Litara itu, dapat akses buku dari Litara. Terus kita ke kampung dan banyak hal yang akhirnya orang tuh belajar, banyak hal yang anak-anak di kampung itu, orang kan sebelum orang melakukan hal itu, orang selalu punya asumsi gitu ya, orang selalu punya asumsi yang berpikir kayak minat baca di kampung atau minat baca di sini tuh rendah sekali karena tong representasinya anak-anak di WSI, maksudnya di anak-anak SMA gitu kan, segala macam. Itu rendah malas sekali. Baca buku ya. Malas baca buku. Jadi kalian dapat dengan asumsi anak-anak di kampung malas baca ya. Iya, jadi kayak Tom merasa kalau Tom bawa buku ini akan menjadi hal yang baru buat orang untuk belajar hal baru kayak gitu. Terus pas kita datang ke kampung, ternyata anak-anak sangat antusias. Ya, walaupun mereka belum bisa baca gitu. Hal itu yang bikin orang tuh kayak menyadari bahwa ternyata bukan minat baca orang yang rendah gitu. Fasilitas yang tidak ada, terus pun kalau ada fasilitas ya biasa buku di perpustakaan kayak bagaimana. Paling kan ya buku pelajaran, buku yang lain kayak gitu. Don tidak punya akses terhadap buku-buku yang menarik minat untuk membaca kayak gitu. Nah, pas Tong datang, Tong bawa buku-buku yang menarik Dong punya minat, itu benar-benar antusias, benar-benar antusias. Sesederhana kayaknya akhirnya pada saat itu tuh kayak Dong tahu tentang ternyata jerapah itu lehernya tinggi. Ternyata monyet itu bentuknya kayak gini. Sesederhana Dong jadi tahu hewan yang selama ini mereka cuma dengar tapi tidak lihat gambarnya kayak gitu.
Kayak gitu Baik. aja Itu tuh buat orang tuh kayak, oh iya ya, ternyata lewat buku tuh banyak hal yang bisa dipelajari dan diketahui kayak gitu. dan ternyata membangun asumsi itu tidak betul juga ya. Ternyata tidak benar. Ya, akhirnya Benturkan asumsinya orang ini ya, apa dia dipatahkan gitu. terpatahkan oleh realita bahwa anak-anak kampung Hmm. tidak suka. Ternyata tidak, sebaliknya gitu ya. Orang suka sekali. Hmm. Hanya mungkin selama ini tidak ada, atau ada tapi terbatas, atau ada tapi tidak bisa terakses gitu, atau Ya, ada bisa diakses tapi tidak pas gitu ya. ya bisa, kayak gitu. Bisa. Ada Heeh. temuan lain, Tiwi, selain itu tadi pertama soal asumsi salah ternyata terkait buku. Ada yang lain? Anak-anak baru tahu monyet, anak-anak baru tahu jerapah, anak-anak tahu nggak lingkungan sekitarnya? Ya itu yang nanti berkaitan dengan programnya Torang yang sekarang itu, yang Hmm, sekarang lagi kembangin tentang literasi lingkungan itu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kan Tong kayak sebenarnya selama 3 tahun ini orang tuh jatuh bangunnya banyak sekali ya hmm, karena belajar bersama itu tadi gitu, tidak ada yang benar-benar expert di bidang ini, jadi benar-benar kalau salah ya semua benar-benar jatuh dan salah kayak gitu. Jadi abis itu bangun lagi kayak gitu. Nah 3 tahun ini tuh orang tidak jatuh bangun, benar-benar jatuh bangun. kayak lagu ya. Aduh, panjang. Jadi orang tidak bikin kegiatan yang rutin selama 3 tahun ini itu tidak, tapi yang tong rutinkan adalah pertemuan-pertemuan dan mengobrol kayak gitu, dan selalu mengevaluasi Diskusi. kayak kegiatan apa, walaupun kita tidak bikin kegiatan gitu, tapi kita selalu bertemu dan mengobrol gitu, apa yang sekiranya selanjutnya seperti apa kayak gitu. Hmm, Nah, sampai pada akhirnya insight-nya muncul ketika sekarang pun sedang mengembangkan literasi lingkungan. Itu tuh hmm. pada saat kita lagi bikin stand untuk Festival Bahari kan kita dapat stand itu kan. Di Raja Ampat ya, Festival Bahari Jadi Raja Raja Ampat Ampat ya. itu ada kegiatan tahunan Festival Bahari, terus ada stand-stand. LNB itu dapat satu stand. Nah di stand itu saya tuh pas ke salah satu stand yang lain, terus ada majalah tentang Raja Ampat. Terus saya buka-buka, saya baca. Ternyata dari situ tuh saya kayak benar-benar yang astaga, ternyata banyak hal di Raja Ampat yang saya besar di Raja Ampat dan saya tidak tahu itu gitu. Dan saya baca majalah yang ditulis oleh orang bukan Raja Ampat tentang Raja Ampat kayak gitu. Terus kayak jangan-jangan anak-anak, nah ini berasumsi nih akhirnya. Ini asumsi lagi, asumsi bangun Iya, ya. Ini apa ini? jangan-jangan banyak anak Raja Ampat yang justru mereka pun sama seperti saya yang tidak tahu dan tidak kenal tentang alam sekitar yang dimiliki gitu. Hmm. Akhirnya dari situ tuh benar-benar langsung kayak muncul insight-nya gitu, kumpulin teman-teman semuanya, kita kayak ngobrol lagi berulang kali kayak gitu. Iya ya, terus kayak iya ya kayaknya coba, tapi kita akhirnya memutuskan tapi tidak bisa kalau kita seperti sebelumnya yang pindah-pindah kampung tuh akan tidak bisa gitu. Hmm. Karena nantinya tidak efektif pertama, terus kedua kita tidak tahu cara mengukur ini program yang kita bikin ini tercapai atau tidak, sesuai dengan kebutuhan lapangan atau tidak kayak gitu. Akhirnya kayak Tong harus memutuskan satu lokasi yang setidaknya itu bisa Tong rutinkan dan efektif, dan yang kedua aksesnya mudah buat orang sendiri. Baik. Ya, karena orang kan Saya masih tahan dulu. basicnya mandiri. Saya tahan dulu nih. Insight itu ada hubungannya dengan pelatihan British Council Active Citizen tidak? Sangat, itu tuh ya ampun, itu pelatihan yang benar-benar bikin, yang satu benar-benar mengulang hal yang sama berkali-kali ke teman-teman. Jadi materi yang di Active Citizen itu, yang terakhir yang kita disuruh buat satu program yang mulai dari kalimat negatif, kalimat positif dan segala macam, Ya, yang akhirnya program yang bisa menjalankan itu. Nah, itu saya mengulang-ulang ke beberapa ke teman-teman gitu. beberapa Benar-benar teman ya. mempresentasikan, benar-benar mengeluarkan catatan, mempresentasikan bahwa ini yang saya dapatkan dari Active Citizen dan segala macam, dan akhirnya orang semua bersepakat bahwa oke, orang akan menjalankan itu gitu. Jadi pelatihan Active Citizen tuh benar-benar memberikan dampak yang sangat berarti buat orang kayak gitu. Baik. Jadi Saya ya tahan dulu ya, teman-teman yang tidak relevan dengan Active Citizens. Nah, Active Citizen adalah pelatihan membuat aksi sosial dari British Council yang gratis kepada mereka yang punya aksi sosial.
Di Papua dan Papua Barat itu ada diselenggarakan di Sorong melalui mitra Buku untuk Papua dan Gaba Ceria ya. Dan kita bisa bikin lagi karena terbukti membantu seperti Tiwi ya. Saya ingat waktu Iya. kita kelas ada Kak Gego juga, Heeh. Tiwi langsung kayaknya, wah saya dapat Iya, dapat wangsit dari langit. saya tahu harus melakukan apa begitu kayaknya kalau tidak salah Iya, begitu ya. iya, heeh. Soalnya awalnya tuh kan masih kayak konsep kita, oke, kita bikin konsep literasi lingkungan, tapi itu kayak masih mengawang-awang, belum belum ada sesuatu yang jelas kayak, tapi mau gimana nih gitu, karena Hmm, tidak ada yang expert gitu kan. Nah pas hmm. ikut Active Citizen itu baru tergambarkan tuh, ibarat bawang tuh kayak baru dikupas satu-satu kayak, oh iya itu baru ngerti, oh iya oke saya mau yang kayak gini gitu. Jadi benar-benar keren sih. Ya, dan itu akhirnya kemudian ikut berdinamika dengan memperbaiki konsepnya sehingga muncul konsep, misalkan kalau saya simpulkan, bikin program literasi lingkungan yang sangat spesifik gitu ya, dengan ada gap tadi anak-anak bisa jadi, ini asumsi ya, Hmm, hipotesa lah ya, hipotesa iya ya. bahwa bisa jadi anak-anak tidak paham lingkungannya, makanya mau dekati dengan literasi lingkungan atau pengenalan lingkungan. Dan yang kedua, tempatnya di satu tempat khusus, sehingga nanti bicara soal monitoring dan evaluasi jadi bisa Iya, diukur begitu ya, Tiwi iya ya. benar. Iya, ha. Dan itu sudah dapat tempatnya atau gimana, Tiwi? Sudah, kita udah berjalan dari awal tahun ini. Jadi kan Sudah ya? Active Citizen Desember, setelah Desember itu ngumpulin teman-teman, kita bikin lagi, mengkonsep lagi nih, kurikulum literasi lingkungannya. Terus Hmm, awal tahun Januari kita udah turun ke lapangan. Nah, kita tentukan kampungnya di Kampung Lopintol, itu distrik Teluk Mayalibit, Raja Ampat. Nah, itu kan hmm, aksesnya kita gampang karena bisa lewat lewat darat beberapa menit, terus cuma nyebrang ke pulau sebelah aja kayak gitu. Jadi hmm. kita mudah gitu. Secara transportasi kita mudah, terus secara monitoring juga nanti kita akan gampang, dan lokasinya itu sesuai dengan apa yang program yang ingin kita jalankan gitu. Baik. Ya Mm-mm. itu pendekatan stakeholdernya gimana? Kalian dekati siapa? Asik. Ini ngomongnya Kita sudah active citizens ya, pendekatan stakeholder. Tidak apa-apa, biar nanti mau ikut. Kalau lagi di Sorong kah, bikin di Raja Ampat kah, mungkin di Manokwari bikin, di Jayapura bikin, biar banyak yang iya, ikut. iya, iya benar tuh. Itu sangat-sangat berpengaruh untuk satu aksi sosial tuh. Jadi pendekatan stakeholdernya kita ke kepala desa. Hmm, Kepala desa kan itu kan kampung kan, kampung kita hmm, ke kepala desa, terus kita ngobrol. Pas turun yang pertama kita belum belum ketemu kepala desanya karena tidak ada di lokasi. kasih ya. Terus baru turun yang kedua kita baru ketemu kepala desanya, dan itu kita benar-benar menceritakan tentang program yang ingin kita jalankan. Walaupun memang kita tuh belum bikin program yang untuk beberapa bulan ke depan tuh tidak gitu. Kita baru misalnya sebulan ini mau bikin program apa, dari evaluasi program kemarin baru kita Hmm, jalankan kayak gitu. Jadi bertahap dan pelan-pelan kayak gitu, masih kayak merangkak pelan-pelan gitu. Nah, itu baru hmm, kita jelaskan ke kepala desa, dan ternyata beliau tuh support, dan beliau juga mendukung yang karena literasi lingkungan itu kan akan berkaitan erat dengan tradisi, budaya, bahasa hmm, setempat gitu. Akhirnya hmm, beliau mendukung dengan beliau pun bercerita tentang cerita-cerita zaman dahulu di kampung itu gitu. Yang hmm. anak-anak banyak yang tidak tahu tentang Tidak tahu. cerita budaya itu gitu. Terus beliau merekomendasikan salah satu orang tua di kampung. Ya nanti kita kepikiran, oh iya nih ini akan menjadi kelas cerita gitu. Karena anak-anak di Hmm, kampung tuh ternyata mereka menyukai cerita dan senang bercerita gitu. Jadi kayak hmm, sesuatu yang disampaikan lewat cerita, mereka akan benar-benar mendengarkan. Apalagi kita kan menggunakan bahasa yang mereka sehari-hari. Jadi kayak mereka lebih hmm, merasa lebih dekat dan mudah memahami cerita itu hmm, kan. Nah, kepala desanya benar-benar welcome. Terus dia menyarankan salah satu orang tua di kampung yang katanya dia kalau kalian datang lagi di kampung ya udah datang aja tidak apa-apa. Kita semua hmm. udah tahu kalian, dan semua juga udah tahu kalian akan menjalankan program apa gitu. Dan itu sangat membantu anak-anak gitu. Yang padahal orang juga setiap turun ke kampung, orang yang belajar dari anak-anak dan masyarakat yang ada kayak gitu.
Jadi teman-teman mendudukan diri bahwa kalau ke kampung menjadi pembelajar ya. Jadi Itu karena penting, itu penting. ya penting ya. Kenapa penting? Tiwi boleh cerita nggak? Kenapa penting? Bukannya ke Karena kampung jadinya ngajarin. Gimana gitu? Karena kalau orang menempatkan diri sebagai pengajar, itu akan jadi gap gitu. Itu akan ada Hmm. gap yang orang tuh akan merasa bahwa oh saya ini tahu, saya dari tempat yang jauh, saya ini tahu, jadi anak-anak belum tahu, saya perlu ngasih tahu sesuatu gitu. Itu akan membuat orang tuh kayak fokus pada sesuatu apa yang ingin tong sampaikan kayak gitu. Yang bisa jadi menurut orang ini penting-penting untuk disampaikan gitu. Tapi ternyata anak-anak justru merasa bahwa ya sesuatu itu tidak terlalu penting buat Hmm. orang tuh Ya, sama dengan anak-anak yang itu ya, sinyalnya masih agak error ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, terkait ini. Tadi saya pertanyaan terakhir ke Tiwi terkait bagaimana, bukan pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ke Tiwi. Ada orang mendudukkan diri sebagai pembelajar. Jadi kalau ke kampung itu bukan mau ngajarin, tapi mereka mau belajar dari masyarakat di kampung termasuk melalui anak-anak. Ini menjadi pijaknya tidak betul, agak susah. Ya, teman-teman saya minta maaf ini ada masalah internet di WiFi, tapi tidak apa-apa, itu wajar ya. Nah, saya cerita lagi, teman-teman ini teman-teman Lentera Negeri Bahari, berawal dari mereka itu apa reunian, terus kemudian bikin baksos, reunian SMA ya, yang kuliah teman-teman kuliah keluar dari Raja Ampat, keluar Papua, terus pulang kembali ke Raja Ampat dalam rangka reuni. Nah, reuni itu kemudian bikin bakti sosial. Nah, setelah membuat bakti sosial, orang baru merasakan bahwa oh, ya ada kerinduan atau ada panggilan untuk membuat sesuatu di tempat mereka tinggal gitu ya. Jadi ibaratnya dorang anak-anak situ bikin sesuatu eh, dan akhirnya berkembang menjadi Lentera Negeri Bahari itu. Nah, Lentera Negeri Bahari awalnya punya tiga ini ya, tiga area, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Tapi kemudian itu bergerak menjadi yang sekarang ini lebih ke satu saja. Jadi inisiatifnya mengerucut ke literasi lingkungan. Kenapa? Nah, ini ada hubungannya dengan mereka mendapatkan pembelajaran pada saat orang ikut pelatihan membuat aksi sosial dari British Council yang diselenggarakan di Sorong. Orang dapat banyak masukan, input, dan berdasarkan temuan di lapangan, orang gabungkan itu menjadi literasi lingkungan. Jadi bagaimana menggunakan, uh, bagaimana belajar bersama anak-anak, mempelajari budaya, uh, lokalitas, terus kemudian lingkungan unik dari daerah tersebut dan membuat diceritakan kepada anak, kemudian anak belajar menceritakannya sehingga anak-anak jadi tahu lingkungannya. Karena gap yang muncul adalah selama ini Tiwi cerita bahwa dia cukup terkaget-kaget atau dia membaca sebuah buku atau majalah gitu yang dia wah dia baru tahu ternyata di Raja Ampat seperti ini. Dugaan dia atau asumsi dia bahwa bisa jadi anak-anak di kampung-kampung juga tidak paham atau tidak tahu. Makanya mereka bikin literasi lingkungan ini. Dan ternyata tempatnya sudah ada satu kampung yang bisa menerima mereka dengan baik. Nama kampungnya adalah Kampung Lopinton. Eh, ya ampun jaringannya. itulah realita di pulau yang kecil seperti Waisai Minta tapi maaf, ramai. minta maaf jaringannya nih. Tidak apa, itu jaringan itu di luar kendali kita, biarin aja. Biar orang juga Ya, tahu jaringan parah. masalah teknis Jadi terus. iya, kalau Don bilang teknologi 4.0, di Papua, di Waisai saja belum mungkin ya. Kalau jaringan tidak bagus ya. Iya Kita belum, benar. belum. Kita tuh Kita jaringan mah saya masih masih bagus. berapa itu? Kayaknya masih poin O apa ya? Itu lagi. Nah, Tiwi cerita lagi tadi. Tadi terputus Oke, sampai di mana ya? tadi sampai ke Lopintol, warga sudah terima, ada tokoh-tokoh
masyarakat yang sudah menerima dengan pendekatannya seperti itu ya. Oke lah, saya mau tanya juga ini, selama ini ada kendala atau apa kendala terbesar yang teman-teman alami ya? Dan berapa banyak sekarang timnya? Ini kendalanya yang setelah program ini atau sebelum program ini? Boleh sebelum program dulu, apa kendalanya? Sebelum program tuh kendalanya banyak sekali sih sebenarnya. Terutama tentang akhirnya dari sekian orang yang mencoba melahirkan ini, akhirnya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat beberapa tidak sama lagi gitu loh. Tidak sama bukan karena mereka tidak mau, karena memang kesibukan, terus karena memang ada tuntutan yang lain kayak gitu. Itu salah satu kendala yang cukup besar karena kita semua ini kan bertahan dan berjalan karena saling support satu dengan yang lain gitu loh. Kayak ibarat saling menggenggam gitu. Giliran satu mulai melepaskan genggaman itu kan benar-benar goyah gitu, dan itu cukup buat orang tuh kayak berada pada titik di mana kayak ini tong lanjutkan atau tidak kayak gitu, ini mampu bertahan atau tidak kayak gitu. Itu kendala yang pertama, terutama tentang keanggotaan. Terus yang kedua tentang ya biasa lah ya, karena kita orang masih mandiri, jadi emang secara pendanaan itu juga cukup kendala karena orang kan ke kampung, dan ke kampung itu kan ya transportasinya laut gitu segala macam, jadi itu cukup jadi kendala juga kayak gitu. Jadi kendala yang cukup besar sih dua hal itu sih sebenarnya. Itu yang sebelum program ini gitu. Akhirnya setelah program ini orang mencoba untuk menyesuaikan kondisi yang ada, merampingkan pengurus dan mulai menerima keadaan di mana yang oke, tidak semua orang harus paksakan untuk tetap berada di sini karena setiap orang punya kesibukannya, setiap orang punya pencapaiannya masing-masing kayak gitu. Karena ini kan kerja di mana yang kita tidak bisa menuntut, ketika seseorang itu dituntut dan terpaksa, itu akan tidak mudah membuat dia untuk menjalankan itu gitu. Jadi biarlah siapa yang bertahan, mari tong jalankan sama-sama, dan mari tong rampingkan dan fokuskan pada apa yang ingin tong capai kayak gitu. Jadi akhirnya sekarang tolong merampingkan dengan tong sekarang yang ngurus 5 orang. Tapi teman-teman yang dulu pernah ada itu bukan mereka keluar atau segala macam tuh, tidak gitu, tapi fungsi mereka tuh sudah tidak lagi, maksudnya yang ikut rapat dan mengurus program segala macam ya gitu. Jadi sekedar kayak kita memberitahu seperti itu, dengan ya sudah gitu, mereka masih bisa saling berkomunikasi dan mengetahui program yang torang jalankan. Jadi sekarang torang tuh sisa 5 orang. 5 orang itu ada ketua, sekretaris, bendahara, sama program ini, ketua program sama satu anggotanya. Udah, kita jadi 5 orang itu aja gitu. Siap, tidak ada masalah. Iya. Yang paling penting kan, kalau kata pelatihan yang kita dapat kan, bahkan satu orang bisa bikin perubahan. Iya, benar. Ya, jadi oke. Jadi apa, Tiwi? Jadi dari 5 orang ini yang sering turun lapangan tuh 3 orang gitu. Yang 2-nya membantu untuk misalnya kayak, tapi kita libatkan misalnya kita rapat yang mereka tidak bisa hadir, kita libatkan rapat misalnya via grup dan segala macam. Dukungan-dukungan sederhana seperti itu yang akhirnya membuat ya walaupun 3 orang ya tetap bisa jalan, dan insya Allah bisa konsisten ke depannya kayak gitu. Harapannya orang kan bisa konsisten. Jadi karena kalau orang bisa konsisten kan sesuatu itu orang bisa ukur ke depannya akan seperti apa kayak gitu. Jadi kayak gitu, Pak. Oke, saya mau nanya juga, ini kalian kan ada itu ya, bagaimana membentuk tim, kan tidak mudah. Saya sendiri juga mengalami bentuk tim itu paling tidak mudah, karena orang bisa keluar masuk, kita harus bisa pinter bagaimana membuat mereka yang menyamakan visi misi, itu susah betul. Benar. Jadi bukan anggota tim itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang, tidak mudah, butuh waktu. Tapi yang saya lihat kalau inisiatif bisa berjalan lebih dari 1 tahun, itu kita akan belajar banyak. Kenapa? Karena kita akan dibatangkan oleh masalah ya. Iya, benar. Benar itu.
Itu yang Itu yang Tong rasakan kayaknya, juga gitu. kayaknya banyak masalah soalnya nih. Jadi mengingat kegiatan itu. Ya, tapi maksud saya gini, kemudian eh, bagaimana masyarakat ini tidak misalkan tidak bicara Lopintol ya, tapi masyarakat Raja Ampat melihat inisiatif kalian itu bagaimana? Terus apa sih yang kalian harapkan dari masyarakat Raja Ampat terhadap Hmm. inisiatif yang kalian Mhm. Masyarakat Raja Ampat ya paling di tempat-tempat yang program yang kita jalankan gitu. Kalau untuk di kampung sendiri masyarakatnya mereka benar-benar terima dan mereka merasa akhirnya anak-anak mereka punya kegiatan di luar sekolah gitu. Walaupun sebenarnya orang tuh bukan bukan mengajar ya anak-anak bermain ya udah kita bermain aja gimana Hmm. kita bermain tapi ada sesuatu yang akhirnya kita belajar kayak gitu. Hmm. Apalagi terutama membangun tentang kepemimpinan, tentang bekerja sama, hal-hal sederhana kayak gitu untuk di ke anak-anak kayak gitu. Itu hal yang kalau masyarakat di kampung mereka terima gitu dan setiap kita turun mereka udah tahu kita pasti oh orang-orang ini, oh pasti mereka mau bikin program ini kayak gitu. Jadi kan Hmm. sekarang kan kita nginap, sebelum-sebelumnya kita sehari pergi pagi pulang sore kayak gitu kan. Pak pergi Sekarang pulang tuh ya, pergi pulang. pergi pulang, tapi sekarang kita mulai nginap karena kita juga itu berkaitan dengan program yang bisa kita ukur itu gitu. Karena ketika Hmm. kita nginap itu akan membangun bondingnya orang dengan anak-anak dan juga komunikasi orang dengan masyarakat setempat kayak gitu. Jadi soalnya kalau kita pulang pergi itu rasanya akan seperti sesuatu yang kayak ya sudah kita datang, anak-anak kumpul, pergi pulang, habis itu pulang kayak gitu kayak. Tapi ketika kita nginap tuh banyak hal yang akhirnya terjadi dengan orang dan anak-anak dan itu benar-benar anak-anak tuh akhirnya perlahan-lahan tuh dari awal yang mereka udah belum terlalu merasa akrab, tapi setelah beberapa kali turun mereka udah mulai merasa akrab dengan sendirinya kayak gitu. Mulai merasa akrab dan bahkan ketika kita pulang dari kampung terus mereka tuh sampai yang kayak, "Ih, jangan pulang lah, ayolah tinggal di sini aja" kayak gitu. Permintaan-permintaan sederhana kayak gitu tuh buat orang tuh kayak ya ampun ternyata rasanya sebahagia ini diterima kayak gitu. Walaupun ya Hmm. orang tidak melakukan banyak hal juga kayak gitu. Hmm. Jadi Baik. penerimaan dari anak-anak dan masyarakat yang ada. Tapi kalau secara keseluruhan sih kami tuh sekarang juga kan belum belum bekerja sama dengan misalnya dengan instansi-instansi formal kayak gitu. Ya Hmm. belum kami coba juga gitu. Hmm. Jadi kami masih jalan seperti ini. Jadi baru perkenalan itu pas banyak orang Waisa yang tahu Tom punya gerakan itu pas bikin stand itu, pas acara festival itu Hmm. baru banyak Ya, yang festival. tahu kayak gitu. Itu baru banyak yang tahu. Oh, kok ternyata kalian bikin kayak ini komunitas. Tapi kalau lihat respon orang-orang pada saat mengunjungi stand yang dititipkan itu, mereka tuh banyak yang akhirnya mensupport gitu. Wah, ini maksudnya jarang mereka melihat anak-anak muda yang ada di sini melakukan hal yang demikian kayak gitu. Hmm. Jadi sejauh ini dukungannya itu mereka mensupport terus kalau di kampung mereka menerima kayak gitu. Baik, saya nanya juga kalau berarti kalau selama ini kalau kebutuhan dana ini teman-teman patungan atau gimana ini? Atau Iya, atau fundraise atau kita masih fundraising? sistem patungan. Kita belum Masih sistem fundraising sih, patungan. sistem patungan Nggak gitu. kepikiran, tidak kepikiran mungkin fundraising atau apa? Sebelumnya untuk program-programnya orang yang misalnya orang ke kampung mana tuh sempat kayak kita bikin bakti sosial pertama itu kita sempat fundraising Fundraising. juga. Karena waktu itu ada salah satu teman yang dia tuh PNS dan dia punya banyak kolega kayak gitu, jadi dia yang bertanggung jawab untuk pendanaan kayak gitu. Fundraising. Oke. Fundraising. Jadi untuk barang ada dua kali kita bikin program sebelumnya itu dari dana fundraising itu. Tapi kita juga benar-benar yang bertanggung jawab setelah itu, walaupun programnya cuma sehari kayak gitu, tapi kita bertanggung jawab untuk bikin laporannya terus dikasih kayak Ya, gitu segala macam. ya.
Lebih setelah itu kita rata-rata sistem patungan masing-masing sampai hari ini sih Masih masih patungan. sistem patungan. Saya doakan rezeki teman-teman lancar terus supaya patungannya lancar ya. Amin, amin. Nah, ini teman-teman yang lain yang dengarkan diskusi ini boleh bertanya. Ini mungkin Oh iya. 5 menit, 10 menit lagi kita selesai. Tapi teman-teman boleh bertanya. Kalau saya pertanyaannya kemudian gini, Tiwi, eh, ini kan organisasi itu kan belajar terus ya. Hmm. Belajar biar lebih bagus, belajar biar programnya lebih baik, belajar biar pendekatannya disesuaikan, Iya. belajar biar bisa punya kapasitas lebih begitu. Nah, kalau menurut Tiwi, misalkan saya kemudian punya inisiatif lain, apa dukungan yang Tiwi dan teman-teman butuhkan dari inisiatif-inisiatif lain yang punya expert lah, misalnya expertise atau punya pengalaman, punya pengetahuan apa? Misalkan kakak kita butuh belajar ini, misalnya gini, kakak Kadayu, saya butuh belajar menulis buku cerita anak supaya anak-anak kampung juga bisa menulis, bukan kita saja bisa menulis. Iya, Atau iya. yang seperti itu, apa yang TV orang butuhkan? Ini mumpung ada video kan nanti kita tinggal sebar-sebar saja. Mantap. Kamu butuh LMB nih. Nah, apa nih? Iya. Sebenarnya yang kan di Active Citizen itu kan kita sempat membuat peta untuk pihak-pihak yang ingin kita ajak Ya. kerjasama kan ya. Nah, Hmm. salah satunya itu kan kita fokus di literasi lingkungan. Jadi kita butuh kayak lembaga-lembaga yang di Raja Ampat yang mereka konsen untuk lingkungan kayak gitu. Misalnya kayak CI, terus misalnya kayak FFI, kayak gitu. Hmm. Yang mereka sudah mengeksplorasi alam Raja Ampat tuh dengan sangat-sangat detail. Yang dari situ kita jadinya akhirnya belajar dari apa yang sudah mereka pelajari kayak gitu. Nah itu sekarang kita sedang membangun kerjasama dengan beberapa lembaga itu gitu. Tapi Hmm. lagi pelan-pelan gitu. Kalau selain dukungan seperti itu, ya benar sih kemarin tuh kan sempat eh, ada beberapa teman yang datang dan ikut hadir gitu. Mereka juga menawarkan hal yang sama, misalnya membuat cerita anak-anak karena anak-anak kan suka cerita dan suka bercerita gitu. Apapun tuh akan Hmm. mereka cerita gitu. Jadi Pasti. memang jadi tentang penulisan buku itu udah kita bicarakan dan udah kita wacanakan kayak gitu. Kayaknya memang penting karena anak-anak tuh akan sangat-sangat senang sekali gitu. Cerita-cerita mereka yang cuma sekedar dari satu dengan yang lainnya ketika itu misalnya dibukukan dan ada nama mereka dan itu cerita tentang mereka dan lingkungan mereka itu akan bikin membuat memori dan kenangan buat mereka bahwa dulu mereka pernah melakukan hal yang sehebat itu gitu. Jadi ya kita membutuhkan dukungan itu kadang. Butuh ke siapa? Sudah dapat belum? Jadi kita masih, tapi ya itu sih kita udah tahu nih kita harus kemana nih, misalnya kayak penulisan buku anak nih. Ke siapa masalahnya? Tapi ya itu karena kita masih berproses yang kayak masih menentukan langkahnya kita nanti bulan ini akan seperti apa kayak gitu. Jadi kayak masih bertahap kayak gitu. Misalnya kayak sekarang juga kan kita akhirnya tidak turun kampung nih, udah dari Maret Corona sampai begini. sekarang udah Mei karena kondisi ini gitu. Yang dimana kan akhirnya semakin lama kita tidak turun kampung akan semakin ada jarak torang dengan anak-anak di kampung. Yang ketika torang turun lagi, torang akan bisa memulai itu dari awal kayak gitu. Jadi kemarin tuh torang berpikir apa sih akhirnya bisa membuat orang tuh tetap dekat dengan anak-anak kayak gitu. Jadi kemarin kita sempat merumuskan bikin parcel Ramadan. Tapi isinya tuh bukan Tulis. bukan pembelajaran sih sebenarnya di dalam tuh kayak anak-anak diberikan aktivitas untuk mengeksplorasi lingkungan yang mereka punya dengan bentuk yang sederhana dan menarik kayak gitu dan itu tapi ternyata pihak-pihak yang kita ajak kerjasama juga mereka masih dalam kondisi mengerjakan hal lain jadi mungkin kita baru bisa mendistribusikan itu nanti pasca selesai lebaran Pasca lah Lebaran. jadi kita untuk tidak turun ke kampung tapi kita
setidaknya punya alat komunikasi dengan anak-anak, yaitu tadi kita bikin aktivitas, kita bikin buku aktivitas yang nanti isi buku aktivitas itu di dalam berbagai macam yang nanti di depan anak-anak ada namanya sendiri. Jadi setiap anak punya bukunya sendiri kayak gitu. Jadi Ya, ya itu bagus. Agar tetap terhubung ya. iya, agar tetap terhubung dan kita ya mereka merasa oh iya ya ternyata kakak-kakak di UI saya juga mereka masih tetap menghubungi kita dalam kondisi kayak gini gitu. Saya ini bukan masukan ya, tapi saya jadi ingat cerita. Hmm. Ini mungkin bisa jadi insight juga ya. Hmm. Saya pernah nonton film dokumenter di India, di mana anak-anak ini diberikan itu loh, diberikan kamera jadul, kamera yang pakai film, Oh yang iya. murah-murah kan zaman dulu banyak ya. Anak-anak itu diberikan kamera itu, terus dia bebas memotret apa aja. Nah, setelah memotret nanti kemudian potretannya itu kemudian akan diminta cerita, bahkan dibikin pameran. Sebenarnya dalam konteks ke kampung saya membayangkan gini, apa bisa ya anak-anak tuh kalau nulis masih susah. Dia suruh foto-foto aja, tapi cari kamera yang murah aja harganya. Handphone yang jelek-jelek gitu atau apa gitu yang murah diberikan. Suruh foto, nanti teman-teman datang, teman-teman tanya ini fotonya ceritanya apa. Itu bisa jadi cerita yang lucu itu. Ini kalau dari saya pandangannya sebagai penulis anak. Saya dulu kalau nulis itu saya foto dulu baru saya bisa cerita. Iya, iya benar. Gambaran. Nah, terkait penulis kenal untuk berbagi untuk teman-teman. Jadi tidak Iya, pakai iya. bayar-bayar. Itu kerja sosial. Siap. Wah, mantap. Ya, jadi saya pikir gitu yang bisa saya bantu dan saya berharap kalau teman-teman butuh dukungan apa, saya pikir jejaringnya bisa dipakai ya, jejaring Iya. alumni bisa dipakai. Bisa senang sekali bisa ajak Tiwi sini ngobrol gitu ya, walaupun putus-putus supaya teman-teman yang lain tahu bahwa ternyata di Raja Ampat ada inisiatif seperti ini yang salah satunya oleh teman-teman perempuan ya yang tangguh. Ada 3 tahun laki-lakinya ada juga kok. masalah. Kenapa? Ada laki-lakinya juga. Ya, tapi kan penggeraknya paling banyak seingat saya kalau saya lihat kan perempuan ya. Jadi bikin sesuatu udah jalan ada banyak dinamika tapi tetap mau bikin sesuatu untuk masyarakat walaupun kecil ya atau kita merasa itu kecil saya enggak itu kecil besar itu yang tahu Tuhan itu kita nggak tahu. Baik, ini pesan terakhir dari teman-teman ke para pendengar lah ya dari TV ke teman-teman yang nonton ini apa sih pesannya atau kalau mau kalian itu ngeklik like-nya di mana ada media sosialnya kayak barangkali mau jadi follower gitu gimana? Jadi orang itu baru punya fanspage Facebook, belum punya Instagram kayak gitu, belum punya. Karena orang semua belum berbakat menjadi admin. Fanspage Facebook aja tuh masih tidak terurus dengan baik kayak gitu. Tidak apa-apa. Jadi sementara kalau teman-teman mau tahu aktivitasnya kami itu ada di Facebook, fanspage, cari aja Lentera Negeri Bahari, di situ langsung ada di situ di fanspage-nya kayak gitu. Terus itu untuk kalau tidak biasanya menghubungi orang pribadi, maksudnya misalnya bisa hubungi saya atau bisa hubungi Titi kayak gitu atau bisa hubungi teman-teman yang lain secara pribadi juga nanti akan kita respon kayak gitu. Paling gampang nanti lihat fanpage Facebooknya ya. Kalau mau tahu aktivitas terus mau berkomunikasi di sana juga ya silahkan di fanspage itu karena kita cukup beberapa kegiatan tuh langsung kita posting di sana gitu. Itu kalau tidak mau hubungin Tiwi ya lewat saya juga nanti saya ketemukan. Memang saya sudah bertemu banyak orang melewati Kadayu nih. Jadi jejaring luas itu ya salah satu peran terbesar adalah Kadayu. Ya, saya juga dibantu banyak orang, jadi tidak boleh lupa untuk menjejaringkan juga. Iya, gitu. Jadi akhirnya apa? Gimana? Gimana? Jadinya kita kayak MLM gitu maksudnya.
MLM kebaikan. Oh ya Hai, bagus. MLM sedap. untuk bikin perubahan buat masyarakat sekitar. Ya, Mm-mm. itu bagus Tiwi ya. Ya, saya doakan Tiwi sehat-sehat, lancar-lancar, corona Amin, tidak ada amin, amin. apa-apa. Amin. Salam buat keluarga. Begitu juga Terima Kak kasih Dayu. banyak Tiwi ya. Iya, Sudah ini sama-sama. nanti rekamannya bisa ditonton. Ya, saya juga terima kasih banyak sudah menghubungi untuk diikut bicara di sini. Itu terima kasih banyak sudah diberikan ruang kayak gitu untuk berbagi tentang LNB gitu. Terus terakhir Baik. tuh mau bilang ke teman-temannya lain bahwa siapa aja tuh bisa melakukan hal yang seperti ini kayak gitu. Tapi niat baik saja tidak cukup. Orang perlu belajar banyak, orang perlu tahu tentang lingkungan yang ada, dan apalagi tentu program yang ingin Ton jalankan seperti apa kayak gitu. Terus Baik. sih, terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Ya, Oke, teman-teman, ini saya leave Tiwi dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tiwi, terima kasih ya. ya, sama-sama Kak Dayu. Oke, teman-teman, itu saja ya diskusi eh, bersama Tiwi dari Lentera Negeri Bahari. Hai, Herman kok terlambat? Ini semua habis ya. Nanti nonton saja di YouTube-nya kita bicara. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Kalau belum ada pertanyaan tidak apa-apa. Kalau sudah ada pertanyaan bisa saya teruskan ke Tiwi. Mereka basisnya di Waisai, programnya ada di Lopintol, bergiat di literasi lingkungan. Facebooknya adalah Lentera Negeri Bahari. Teman-teman terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita bicara. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.